Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wala amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian yang dicintai karena Allah? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Pak. Sehat, Pak. Ya, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, ya, diberikan kesehatan selalu, ya. Amin. Dilindungi oleh Allah dari pandemi ini, ya. Amin. Dan pandemi segera berlalu sehingga kita bisa bertatap muka nanti, ya. Amin. Baik. Untuk pelajaran kali ini, Mister akan membawakan materi, ya, untuk pelajaran pendidikan agama Islam, makanan dan yang halal, ya, dan haram. Tapi ya, sebelum kita mulai tentunya kita harus berdoa dulu, ya. Kita berdoa, silakan dipimpin oleh ketua kelas, ya. Silakan Miftah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, terima kasih Miftah dan semuanya. Alhamdulillah kita sudah baca doa yang mudah-mudahan Allah memberikan tambahan kepada kita semuanya ilmu, ya, dan Allah berikan kepahaman yang baik kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita absen terlebih dahulu, ya. Siapa yang kira-kira hari ini tidak hadir? Ya. Oke, hadir semua. Hadir semua, Pak. Baik, baik. Alhamdulillah. Untuk materi kali ini, ya, kita akan ketahui dulu, ya, kompetensi dasarnya. Apa sih yang harus diketahui, ya, untuk materi ini? Pertama, kita harus memahami, ya, surat An-Nahl ayat 114 dan hadis yang terkait dengan konsumsi makanan dan minuman yang halal. Dan dengan belajar di pembelajaran ini kita bisa mengidentifikasi mana sih jenis-jenis dan ciri-ciri makanan yang halal dan minuman yang halal, ya, atau minuman yang haram. Setelah absen, kemudian kita akan masuk ke dalam materi, tapi sebelumnya kita lihat dulu nih tayangan, ya. Mister akan kasih sebuah video, kira-kira apa yang kalian tangkap. Ada suaranya nggak? Nggak kedengeran. Masjid Sriwijaya Sarifudin, manajer kerjasama operasional atau PSU PT Berantas Habib Raya dan Masjid Raya Sriwijaya 2015-2018 Edi Hermanto. Tersangka ditahan untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan pemeriksaan kasusnya. Penahanan dilakukan di 2 tempat berbeda, 3 tersangka wanita. Baik, kalian tadi sudah melihat, ya, tayangan video. Kira-kira dalam tayangan video tadi tentang apa yang kalian? Tentang koruptor, Pak. Koruptor. Nah, terus apa sih korelasinya? Kok nyambung-nyambung? Ya, kita kan lagi bahas makanan dan minuman yang halal. Kok ada korupsi gitu? Coba. Hasil usahanya, Pak, kurang baik. Jadi yang dimakan juga nggak baik. Ya, betul, ya. Tadi hasil usahanya tidak baik dengan korupsi itu, sehingga menimbulkan makanan yang kita makan itu menjadi haram. Terus apalagi coba Ella yang diambil dari video tadi? Itu judulnya tadi coba. Kalau orang yang korupsi makanannya tidak halal, jadi perbuatannya buruk, Pak. Oke, bagus, ya, perbuatannya buruk. Betul. Tadi ada kata-kata di situ dalam judulnya, koruptornya itu adalah pengurus masjid. Coba bayangkan, ya, walaupun uangnya dari masjid, ya, kalau namanya korupsi mah tetap haram, ya. Apalagi ini masjid, ya Allah, uang masjid dikorupsi lagi, itu dosanya berlipat ganda, ya. Makanan yang dimakan yang dihasilkan dari uang haram itu akan menjadi darah daging kita dan haram, ya. Makan sama anak kita juga itu akan haram, ya. Sama keluarga kita itu pun menjadi haram.
Baik, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan makanan halal? Nah, tadi kan kita bahas tentang haram. Sekarang halal itu seperti apa yang kamu tangkap? Coba, enak. Yang kamu ketahui tentang makanan halal itu apa sih? Makanan yang bisa dimakan dan ini Pak, tidak melanggar syariat Islam Pak. Oke, bagus ya. Yang bisa dimakan tidak melanggar syariat. Jawabannya bagus sekali. Baik, kita lanjutkan. Tadi sudah dijawab oleh beberapa siswa ya. Nah, bagaimana makanan halal itu seperti apa? Itu makanan yang boleh dimakan menurut syariat Islam. Karena kita adalah Islam, jadi aturan kita dalam makanan pun itu mengacu kepada syariat Islam. Mungkin dalam agama lain beda, ya. Bisa jadi di agama Islam itu adalah haram, ya. Ada yang di luar sana halal. Ya, betul. Nah, kemudian yang kedua itu ada syarat, ya. Yang makanan itu yang bisa kita konsumsi adalah syaratnya thayyib, yaitu baik. Ya, baik di sini bisa mengandung nutrisinya yang bagus, kemudian bergizi, ya, menyehatkan, itu dikategorikan sebagai thayyib. Tentang perintah mengkonsumsi makanan halal ini dan bergizi itu ada dalam surat An-Nahl ayat 114, ya. Oke, di sini nih ya kita akan baca nih sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Sekarang kita simak artinya ya. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah Allah berikan ya kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah padanya. Nah, ini ya, ini adalah dalil yang jadi dasar kenapa kita harus makan itu makanan yang halal dan thayyib ya. Karena dengan adanya Al-Qur'an, dalil Al-Qur'an ini menjadi sebuah kewajiban ya, ketika diperintahkan maka itu menjadi kewajiban. Apabila kita melanggar tentunya kita akan mendapatkan dosa ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke dalam materinya tentang kriteria. Apa sih kriteria dari makanan dan minuman atau makanan halal dan haram itu? Oke ya, yang pertama lihat dari segi wujudnya ya, dari segi wujud atau zatnya ya, itu tidak termasuk yang diharamkan oleh Allah. Kemudian yang kedua nih, tadi kita sudah tonton nih, ya, dari cara mendapatkannya. Ini juga menjadi sebuah kriteria makanan itu halal atau haram. Ya, bukan dari hasil mencuri atau hasil korupsi. Makanya tadi di awal kita lihat ya, orang korupsi dari masjid lagi ya, uang masjid. Alhamdulillah ya, itu dosanya berlipat-lipat ya. Nah, kemudian dari cara pengolahannya ini juga harus diperhatikan pengolahnya ya. Bagaimana cara mengolahnya, jangan sampai tercampur ada olahan-olahan yang lain ya. Baik. Nah, apa saja sih makanan yang halal dikonsumsi? Coba perhatikan. Yang pertama ada dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157, nanti kalian bisa cari ya di dalam Al-Quran. Semua makanan yang baik tidak kotor dan tidak menjijikan. Oke, yang kedua, apa saja yang termasuk makanan yang haram? Nah, yang pertama adalah semua makanan yang langsung diterangkan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3. Ya, di antaranya ada bangkai, darah, daging babi, ya, kemudian hewan yang disembelih atas nama selain Allah, ini juga bagian dari makanan yang haram. Hewan yang mati tercekik, jatuh, dipukul, ya, ditanduk, diterkam, hewan buas dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga makanan yang
atau minuman yang mendatangkan madarat tadi ya, itu termasuk haram. Bagaimana bahaya daripada mengkonsumsi makanan dan minuman haram ini? Pertama adalah amal ibadahnya tidak akan diterima, ya, doanya tidak akan dikabulkan. Ini jelas ada sebuah kisah ya. Kalau kalian searching nanti cari tuh kisah tentang amalan seseorang yang amalannya buruk ya, sering ada makanan haram yang masuk ke dalam tubuhnya. Itu berdoa sampai sungguh-sungguh tapi tidak diterima doanya. Kemudian yang kedua merusak jiwa. Yang ketiga menyebabkan penyakit ya, baik itu psikologis gitu kan ataupun secara fisik. Hikmah kita memakan dan meminum yang halal itu adalah mendapat ridho Allah, membawa ketenangan bagi hidup kita, terjaga kesehatan. Sekarang kita akan kuis terlebih dahulu. Ya, coba siapa yang bisa jawab pertanyaannya? Bangkai apa yang halal dimakan dan boleh disimpan meskipun tidak dalam keadaan darurat? Coba siapa yang mau jawab? Nah, Kayak apa guru? iya, silakan Miftah. Apa jawabannya? Ikan dan belalang. Belalang dan ikan. Kita klik bagaimana? Belalang dan ikan. Wah, jawabannya. Ya. Insyaallah. Bagaimana kalau jawabannya sapi dan kambing? Wah, sedih berarti salah ya. Burung dan ikan juga salah karena burung nggak bisa ya kalau udah mati, dia termasuk bangkai. Nomor 2 coba sama dijawab sama siapa nih? Ella. Iya, Pak. Ella, manakah yang termasuk minuman haram? Coba. Yang kedua, Pak, khamar atau alkohol. Jawabannya. Good. Ya. Allah, luar biasa pintar-pintar nih. Baik. Nah, sekarang kita akan diskusi sebentar ya. Kira-kira menurut kalian nih, suatu ketika nih Andi itu makan di warung ya. Menunya nasi, sayur dan sepotong dada ayam goreng. Nih, di bagian dalam ayam goreng tersebut terselip segumpal darah beku yang sudah menghitam karena digoreng. Kira-kira apa yang harus dia lakukan Andi? Coba, ada yang mau jawab? Saya, Pak. Ya, coba Ella. Kalau saya mah saya buang, Pak. Nah, apa yang dibuang ayamnya semua? Yang itu, yang hitam-hitamnya, Pak. Hitam-hitamnya. Bagus. Ada pendapat yang lain? Silakan. Saya, Pak. Nah, coba Heri. Kalau saya makan, Pak. Lapar. Darah beku itu darah kan hukumnya tidak boleh dimakan. Jadi sebisa mungkin kalau memang nggak kemakan sama kita melihat ya lebih bagus dibuang ya. Soalnya apa? Ini pada soalnya latihan soal 21 ya. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Kalian login dengan akun masing-masing, kemudian nanti soalnya lihat di buku paket ya. Nah, sedangkan untuk jawabannya kamu input di e-learning ya. Ini contohnya. Berarti kalian sudah paham dengan materi yang Mister berikan. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam. Kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullah. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang ya pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.